ada suatu negara atau salah satu negara, saudara-saudara ya, yang pernah jaya dan kejayaannya itu tidak tanggung ya, kejayaan yang betul-betul saya boleh dikatakan kejayaan yang paripurna soal kekayaan sumber daya alamnya. Negara ini sampai-sampai dulu diceritakan bahwa atau di kenyataannya memang begitu ya, masyarakatnya itu sampai sudah dolar itu dijemur. Ada sampai sebegitunya ya. Jadi dolar itu dijemur. Dan negara ini berada tidak jauh ya dari wilayah, enggak istilahnya jauh juga sih kalau kita lihat ini ya dari Indonesia, tapi berada di atasnya Irian Jaya, Papua. Pulau Papua itu ke Papua Nugini atau ke Papua Nugini ke atasnya itu gitu. Jadi boleh dikatakan juga belum terlalu jauh juga ya dari posisi Indonesia secara geografis. Dan negara Nauru ya yang dikenal sebagai negara yang pernah sangat jaya masyarakatnya ya. Negara ini saudara sekalian terkenal dengan salah satu kandungan cadangan fosfat ya yang melimpah, yang terbentuk dari kotoran burung guano selama jutaan tahun. Fosfat itu pun merupakan komoditas yang sangat berharga pada saat itu, digunakan terutama untuk bahan baku pupuk. Nah, selama periode puncaknya, pendapatan dari ekspor fosfat ini memberikan kemewahan bagi warga Nauru yang meliputi pendapatan per kapita yang sangat tinggi, bahkan sempat Nauru ini melampaui Singapura. Fasilitas pemerintahan yang serba gratis. Dari fasilitas pemerintah itu gratis, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Tidak ada pajak penghasilan bagi penduduknya. Gaya hidup konsumtif, di mana banyak warga memiliki mobil mewah dan fasilitas modern. Namun saudara, itu saudara sekalian, masa kejayaan yang luar biasa itu, di mana yaitu tadi Nauru sempat menjadi negara terkaya di dunia ya, per kapita pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Nah, pada akhirnya saudara ya, kondisi terkini Nauru adalah negara kepulauan kecil di Pasifik yang bergulat dengan dampak ekonomi dan lingkungan dari penambangan fosfat masif ya di masa lalu yang barbar, menjadikannya miskin dan sangat bergantung pada bantuan luar negeri, termasuk dari Australia untuk menampung pencari suaka sambil mencoba membangun ekonomi baru melalui penambangan laut dan penambangan laut dalam yang kontroversial. Mereka lari ke laut nih, tapi kontroversial. Tantangan terbesarnya meliputi kerusakan lahan 80% tak bisa dihuni, ya, masalah kesehatan akibat makanan impor, obesitas, diabetes, dan ancaman perubahan iklim dengan upaya membangun kembali ekonomi dan mencari sumber pendapatan baru. Nah, kondisi Nauru 2024-2025 itu ketergantungan ekonomi jelas. Padahal Nauru ini pernah tadi sangat kaya dengan fosfat ya, tapi kini bangkrut dan bergantung pada Australia untuk membayar penampungan pengungsi, pencari suaka, serta bantuan lainnya. Masalah lingkungan dan kesehatan, ya 80% lah wilayah Nauru rusak akibat penambangan, menyebabkan lahan pertanian hilang dan ketergantungan makanan olahan impor, yang tadi memicu tingkat obesitas dan diabetes yang sangat tinggi. Itu 80% loh wilayahnya rusak ya. Upaya barunya apa? Mulai 2021 yang lalu, Nauru mencoba menambang mineral laut dalam, nodul polemetalik, sebagai sumber pendapatan baru. Meski itu menimbulkan juga kekhawatiran ekologis, tapi nggak ada cara lain. Nah, jadi pernah juga nih dalam hal hubungan internasional, mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Cina 2024. Jadi secara keseluruhan Nauru berjuang untuk pulih dari kejatuhan ekonomi akibat eksploitasi sumber daya masa lalu sambil menghadapi krisis lingkungan dan mencari jalan keluar finansial di tengah tantangan perubahan iklim yang mengancam eksistensinya sebagai negara kepulauan kecil. Nah,
Apakah kita mau seperti Nauru ini, saudara? Ya, saya kira tidaklah ya. Kita tidak menginginkan bangsa dan negara kita ini seperti Nauru. Tapi yang harus kita ketahui bahwa menggantungkan harapan atau kita jaya dengan soal kekayaan dalam sumber daya alam bukanlah hal yang patut untuk dibanggakan. Karena dia itu sifatnya habis dan untuk pulih kembali itu 500-an tahun kurang lebih begitu. Bukan kita rusak besok, rusak hari ini paling lama misalnya puluhan tahun kembali, enggak. Nah, oleh karena itu di negara kita ini kan bukan hanya soal sumber daya pertambangan, Pak. Ya, tapi kita ini kaya raya dengan sumber daya alam yang lain, potensi sumber daya alam yang di atas permukaan tanah pun juga ada, ya. Nah, kondisi ini yang harus menjadi pelajaran kita, ya. Nauru adalah contoh yang nyata dan konkret soal kejayaan dengan tambang. Lah, kita sekarang kan sudah bisa diberikan informasi secara cepat nih. Masa sih kita juga harus mengulangi kesalahan yang sama, ya kan? Kondisinya dan seperti apa, ya kan? Nah, itu saudara dan sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan terhadap Anda untuk menjadi pelajaran ke depannya. Nah, Indonesia ini kalau dikelola bagus, misalnya potensi sumber daya alamnya yang di atas saja di permukaan tanah ini, ya kan kehidupan sejahtera. Ukuran sejahtera itu kan tercukupi makanannya, ya gizinya, kan begitu kan? Kemudian berkeseimbangan dengan fasilitas yang ada yang disebut infrastruktur, berkeseimbangan. Tidak perlu terlalu jor-joran. Dan membangun itu saya kira keseimbangan. Kebutuhan dasar manusia loh, terlayani, tercukupi. Kebutuhan secara apa istilahnya itu fisiknya terpenuhi dan secara kebutuhan batinnya terpenuhi. Termasuk soal pendidikan, pemahaman kehidupan tentu yang utama. Sehingga manusia-manusia yang ada di Indonesia ini dapat mengerti dan memahami bagaimana mengolah dan mengelola kekayaan alam yang Tuhan limpahkan. Kalau kita tidak berkeadilan di situ, tidak berkeseimbangan di situ, yang ada adalah ancaman yang nyata bagi kehidupan bangsa dan negara. Apalagi kita ini kebinekaan luar biasa, dipersatukan dengan keberagaman, kebinekaan. Nah, pada saat dikelola tidak adil, tidak bagus, perpecahan, salah satunya ancamannya. Disintegritas wilayah, nggak bisa itu kita nafikan. Orang akan merasa, loh, kalian hanya datang hajar sumber daya alam di wilayah kami, tapi kami tidak mendapatkan keadilan. Hari ini, fakta, jangan sampai itu terjadi, fakta-fakta yang misalnya kita lihat-lihat di negara lain, artinya ya kelola dengan baik dan bijak, ya, terutama perkorupsian ini, jangan dibiarkan begitu, tidak jelas ya. Nah, Nauru adalah guru yang nyata, keadaan yang harus kita jadikan pelajaran. Bagaimana tanggapan dan pendapat Anda? Ya, silakan Anda komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.